Baik, di sini kami akan menjelaskan gelombang transversal pada permukaan air. Gelombang transversal adalah gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Adapun contoh gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang pada permukaan air. Nah, gelombang pada permukaan yaitu gelombang transversal ini terbentuk ketika air dijatuhkan batu sehingga permukaan air yang tenang membentuk gelombang kecil. Setelah batu dijatuhkan, maka akan membentuk gelombang transversal, yang dimana gelombang tersebut merambat ke tepi wadah. Di sini kita akan menjelaskan gelombang transversal pada tali. Gelombang transversal pada tali ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Gelombang transversal pada tali dibentuk ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah. Di sini kita menggunakan penanda. Di sini penanda hanya bergerak mengikuti arah gelombang, yakni membukit dan membuat lembah. Penanda tidak berubah posisi walaupun telah dikenai gangguan berupa goncangan pada gelombang tersebut. Penanda tersebut bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Itulah yang disebut gelombang transversal pada tali. Cahaya adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang terdiri dari osilasi medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus satu sama lain dan tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Nah, gelombang cahaya di sini tidak memerlukan medium untuk merambat sehingga dapat bergerak di ruang yang gampang. Nah, di gelombang cahaya ini terdapat karakteristik yang tersebut ada 6. Yang pertama, sifat transversal. Nah, gelombang cahaya adalah gelombang transversal yang berarti medan listrik dan medan magnet yang berosilasi tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jadi, jika gelombang cahaya merambat ke depan, medan listrik bisa berosilasi ke atas dan ke bawah. Sedangkan medan magnet berosilasi ke kiri dan kanan atau sebaliknya. Yang kedua adalah kecepatan. Gelombang cahaya memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2099,792 km per detik dalam ruang hampa, atau lebih dikenal sebagai kecepatan cahaya. Nah, kecepatan ini akan berkurang ketika cahaya merambat melalui medium seperti air, kaca, atau udara. Yang ketiga, spektrum elektromagnetik. Gelombang cahaya hanya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Spektrum ini mencakup berbagai jenis gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Dari gelombang radio, panjang gelombang sangat panjang, hingga sinyal gamma, panjang gelombang sangat pendek. Cahaya tampak hanyalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik, yaitu cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia. Yang keempat, sifat dualitas gelombang partikel, yaitu cahaya memiliki sifat dualitas yang dapat berperilaku seperti gelombang maupun partikel. Nah, gelombang tersebut dikenal sebagai foton. Ini adalah konsep utama dalam teori kuantum. Yang kelima, pembiasan dan refleksi. Ketika cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, kecepatannya berubah, yang menyebabkan cahaya dapat dibelokkan atau disebut dengan fenomena pembiasan. Selain itu, cahaya juga bisa dipantulkan ketika mengenai permukaan benda atau yang disebut dengan refleksi. Nah, yang terakhir, difraksi dan interferensi. Cahaya juga mengalami difraksi, yaitu penyebaran gelombang saat melewati celah sempit atau tepi penghalang, serta interferensi, yaitu ketika
dua atau lebih gelombang cahaya bertemu dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada contoh gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan kombinasi dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik, mulai dari sinar inframerah atau yang memberi panas hingga sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kulit terbakar. Cahaya tanpa yang kita lihat adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Selain itu, sinar matahari juga penting untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua ada lampu pijar atau LED. Lampu yang kita gunakan sehari-hari memancarkan cahaya tanpa yang membantu penerangan. Misalnya, lampu pijar mengeluarkan cahaya ketika